Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti. Akuntabilitas. Akuntabilitas Bu Susi tak bisa diragukan lagi. Saat beliau diberi amanah untuk memegang tampuk kepemimpinan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bu Susi rela melepas semua posisinya di perusahaan miliknya, antara lain sebagai Presiden Direktur PT ASI Pujiastuti yang bergerak di bidang perikanan, serta Presiden Direktur di PT ASI Pujiastuti Aviation yang bergerak di bidang penerbangan, untuk menghindari konflik kepentingan antara dirinya sebagai menteri dan sebagai pemimpin bisnis. Saat menjabat sebagai Menteri KKP, Bu Susi membuat kebijakan pada 10 Desember 2015. Beliau mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2015. Permen ini mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia pekerja di sektor kelautan dan perikanan. Karena menurut Bu Susi, sektor kelautan dan perikanan sangat rentan tindak pelanggaran hak asasi manusia. Nasionalisme Bu Susi luar biasa. Beliau melindungi zona ekonomi eksklusif Indonesia saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Beliau adalah sosok yang tegas dalam menindak pelanggar illegal fishing di Indonesia. Dengan jargon khasnya yaitu tenggelamkan. Penenggelaman kapal ini berlaku untuk kapal-kapal asing pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia dan juga kapal-kapal yang mengambil ikan dengan cara yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Etika publik Ibu Susi Pujiastuti tidak perlu ditanyakan lagi. Ibu Susi patut dan pantas menjadi panutan karena ia memiliki sifat yang low profile, tidak sombong, selalu humble, dan suka menolong banyak orang. Ibu Susi juga banyak membuka lapangan pekerjaan, dan itu adalah salah satu bentuk kepedulian beliau untuk negara Indonesia yang masih minim akan lapangan pekerjaan. Upaya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Susi Pujiastuti dalam melindungi lautan Indonesia tidak hanya didukung keberaniannya yang besar, tetapi oleh kecerdasannya dalam berkolaborasi semua unsur. Bentuk rasa cinta kepada negeri Natuna. Alasan itu nyata terpancar dari derap langkah membenahi sektor kelautan. Salah satu usaha yang beliau perjuangkan yang mulai dirasakan masyarakat Natuna adalah dengan berdiri kokoh bangunan sentra kelautan perikanan tangkap. Dibangun sejak Agustus 2016 di atas lahan seluas 16,8 hektar. Dari total luas tersebut dibangun kios BBM, gedung pengelola bersama, tempat pelelangan ikan, pusat perbaikan jaring, mesin, dan cadangan, toilet umum, cold storage, pabrik es, air bersih, SPBM, dan jalan selebar 6 meter yang menjadi jalan masuk ke dalam kompleks Selat Lampa serta sarana alat tangkap dan kapal. Anti korupsi. Mungkin dua kata yang cocok dilekatkan pada sosok mantan menteri satu ini, Ibu Susi Pujiastuti. Selama beliau menjabat, tidak pernah kita mendengar isu perihal korupsi yang menyeret namanya. Bahkan, beliau pernah ditawarkan uang 5 triliun untuk mengubah kebijakannya, namun beliau tidak mau. Hal itu dikarenakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini sangat mencintai pekerjaan yang sesuai dengan passion-nya. Sosok Ibu Susi adalah orang yang tegas dan memahami nilai dasar sebagai pegawai negara, sehingga beliau tidak pernah berpikir atau terbujuk oleh para pelaku tindak kejahatan korupsi. Sikapnya yang tanpa pencitraan, gayanya yang nyentrik, dan kinerjanya yang baik, kita langsung bisa membayangkan seperti apa sosok Ibu Susi Pujiastuti. Ini yang harus menjadi teladan kita semua,
untuk membentuk nilai-nilai aneka pada diri kita.